Damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Minggu Pentakosta untuk kita semuanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Allah yang terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Allah. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Sekiranya Aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sampai sejauh itulah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, bahkan kenaikan Yesus ke surga, banyak orang yang tidak percaya akan kebenaran tentang Yesus Kristus. Bahkan banyak orang yang berencana memalsukan atau memutarbalik fakta tentang kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sesuai dengan janji Yesus Kristus sendiri kepada murid-murid bahwa 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, Roh Kudus akan turun dan berdiam dalam diri murid-murid. Dan itulah yang dikatakan dengan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Bagi kita pada saat ini, sesungguhnya Yesus mengharapkan agar setiap orang yang percaya menjadi saksi Yesus Kristus. Sebab kalau kita perhatikan, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus mengingatkan murid-murid agar mereka menjadi saksi Yesus Kristus di dunia. Seperti yang dibacakan dalam epistel. Nah, demikian halnya kita pada saat ini. Sebagai umat tebusan Allah dalam minggu peringatan hari Pentakosta pada saat ini, Allah kembali menegur dan mengingatkan kita agar jadilah saksi Yesus Kristus di sekelilingmu. Jadilah saksi Yesus Kristus di sekelilingmu. Yang pertama,
meskipun dunia membenci kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jikalau kita jeli dalam memperhatikan kehidupan kita pada saat ini, sering kita dipertemukan dengan kesusahan dalam membedakan siapakah teman kita, siapakah lawan kita. Sebab akhir-akhir ini, mengucapkan yang benar pun, kita sering menjadi dibenci oleh orang lain. Kita menjadi dimusuhi oleh saudara-saudari kita. Bahkan sudah berusaha pun kita untuk melakukan yang terbaik, namun tetap ada juga orang yang mengatakan kita seperti yang dikatakan bahasa Batak, napa toho-tohohon. Artinya, segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus pada saat ini akan terjadi, bahwa dunia ini sulit membedakan yang benar, dan dunia ini sering berjalan dengan yang salah. Saudara-saudari, dalam perikop kita minggu ini, firman Allah berbicara bahwa dunia membenci Yesus Kristus dan murid-muridnya. Sesungguhnya, kita juga sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai umat tebusan Allah, ini adalah suatu hukum yang harus kita terima, bahwa dunia juga membenci orang-orang percaya. Dunia juga membenci kita yang benar-benar hidup di dalam Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menolong saya dan saudara-saudari. Namun kita lihat pada saat ini, banyak orang yang membenci pengikut Kristus. Banyak orang yang membenci ajaran tentang Yesus Kristus. Banyak orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Pada awalnya, Allah menciptakan kita dengan menempatkan kita sebagai ciptaan paling termulia dari segala sesuatu. Allah menciptakan manusia itu imago Dei, yang artinya segambar dan serupa dengan Allah. Namun karena pelanggaran manusia akan peraturan Allah, sehingga manusia, bahkan kita pada saat ini, berdosa. Itu yang dikatakan dengan Roma 3 ayat 23. Artinya, dosa ini mengklaim kita menjadi milik dunia ini. Dosa membuat kita dikuasai oleh keinginan iblis. Namun perlu kita ingat dan perlu kita sadar, meskipun manusia berdosa, tetapi Allah menawarkan satu jalan, dan hanya itu jalan agar kita kembali menjadi milik Allah, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, bahkan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, artinya Allah telah memilih kita dari dunia ini. Allah telah menebus kita dari dosa kematian kekal itu. Sebab itu, penebusan itu menjadikan setiap orang yang percaya beroleh keselamatan, dan kita adalah milik Allah. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa kita telah dipilih dari dunia untuk masuk ke dalam kerajaannya, yang dikatakan tadi Yohanes 15 ayat 19b. Itulah sebabnya Yesus katakan setiap orang percaya harus menjadi saksi Yesus Kristus. Sebab masih banyak orang yang tidak percaya. Masih banyak orang yang tersesat. Masih banyak orang yang tidak mau datang kepada Yesus Kristus. Bahkan masih banyak orang yang membenci ajaran tentang Yesus Kristus. Jadi, meskipun kita harus dibenci,
menderita, dia asingkan oleh orang lain, bahkan dianggap orang bodoh oleh dunia ini. Tetapi perlu kita tahu dan kita ingat, segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Allah. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah jalan dan keselamatan kita, setiap orang yang menyaksikan atau mempercayai Yesus di hadapan sesama kita, maka Yesus juga akan mengakui kita di hadapan Allah. Jadi sekarang perlu kita tahu, tugas kita adalah hanya memberitakan, untuk membuat mereka percaya, untuk membuat iman mereka bertumbuh. Itu bukan pekerjaan kita. Namun, di mana firman kita beri, Roh Allah akan bekerja untuk menuntun mereka. Jadi, berjuanglah di dalam dunia ini, walaupun dunia ini gelap akan kuasa iblis, namun Roh Allah yang berdiam dalam diri kita berkuasa untuk menolong dan memampukan kita. Yang kedua, karena Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Minggu Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pantekosta, yang berarti hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan Pentakosta juga sering disebut sebagai Minggu Putih. Jikalau kita hitung-hitung dari umur kekristenan kita, mungkin dari antara kita di sini sudah ada yang 50 kali merayakan Hari Raya Pentakosta, ada yang 10 kali, ada yang 8 kali, dan lain sebagainya, mengikuti Hari Raya Minggu Pentakosta. Namun, sampai sekarang banyak orang yang tidak benar memahami apa itu Pentakosta, tidak benar memahami apa itu hari turunnya Roh Kudus, bahkan tidak mengerti siapa, apa, dan dari mana Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagi kita, hari Pentakosta adalah peringatan akan penggenapan janji Yesus Kristus kepada murid-murid bahwa mereka akan menerima Roh Kudus yang turun dari surga atas mereka pada hari Pentakosta, yaitu 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus. Nah, jikalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul 2, para murid-murid itu menerima Roh Kudus yang turun dari surga dan membuat mereka dapat berkata-kata dengan berbagai macam bahasa. Dan itu adalah hikmat Allah. Jadi bukan karena kita pelajari, bukan karena keinginan kita, dan bukan karena usaha kita, sehingga kita dapat berbahasa roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi kalau kita lihat pada saat ini, banyak terjadi kesesatan dalam memahami Roh Kudus. Banyak orang salah paham mengartikan apa itu bahasa roh. Ada yang mempelajari bahasa roh atau sekolah bahasa roh. Ada yang gereja atau sinode hanya condong mengajarkan untuk terus berbahasa roh. Bahkan ada yang menyangkal bahwa orang yang tidak dapat berbahasa roh bukanlah sungguh-sungguh orang percaya. Sesungguhnya, Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri yang tidak dapat dipisahkan dari Allah, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi dari Allah, Tritunggal. Jadi bahasa roh sungguh tidak dapat dipelajari. Bahasa roh itu bukanlah kehendak kita. Bahasa roh itu bukanlah yang kita buat-buat atau yang kita paksakan agar kita dapat berbahasa roh. Namun, bahasa roh adalah karunia Allah sendiri.
kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kemuliaan Allah, yang dapat kita pergunakan untuk menuntun orang untuk mengerti apa itu kehendak Allah. Bahasa roh adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi di luar dari pengakuan ini, kalau ada orang yang belajar bahasa roh, ada yang memaksakan diri untuk berbahasa roh, itu adalah kesesatan. Nah, jadi bagi kalangan Lutheran, Roh Kudus kita terima ketika kita menerima baptisan kudus. Baptisan kudus adalah perintah Allah, dan di dalam perintah Allah ini ada firman yang suci. Sebab permula dari baptisan itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, setiap orang yang telah menerima baptisan kudus dan diajar dengan firman Allah yang murni, maka dalam diri kita Roh Allah bekerja untuk memelihara, menolong, menghibur, terlebih memampukan saya dan saudara-saudari untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya akan firman Allah, tentu itu adalah orang yang menerima Roh Kudus. Sebab mendengarkan firman tanpa Roh Kudus itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Namun kebenarannya adalah Roh Kuduslah yang dapat menerjemahkan firman Allah. Roh Kuduslah yang dapat membukakan hati kita untuk memahami firman Allah. Bahkan walaupun khotbah itu disampaikan dengan akal pikiran, tetapi kalau roh tidak bekerja, maka itu adalah suatu kesia-siaan. Itu sebabnya hanya khotbah yang berasal dari rohlah yang dapat menyentuh roh Allah yang tinggal di dalam hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal itu perlu kita perhatikan dan perlu kita memahami bahwa di mana firman Allah diberitakan dengan murni dan sakramen perjamuan kudus dan baptisan dilayankan sesuai dengan perintah Allah, maka Roh Allah hadir dalam diri kita. Roh Allah berdiam di dalam kita, menuntun kita, menginsapkan kita akan dosa, sehingga kita sadar bahwa kita adalah orang-orang hina di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu, kita juga perlu mengerti apa fungsi daripada Roh Kudus. Roh Kudus berfungsi untuk menghibur kita. Roh Kudus berfungsi untuk menginsapkan dunia akan dosa, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8. Artinya, tanpa Roh Kudus, dunia tidak akan mengenal dosa. Kita juga tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan pernah sadar bahwa kita sudah melanggar hukum Allah. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan pernah menyesali dosa kita di hadapan Allah. Jadi, Rohlah yang bekerja dalam diri saya dan diri Bapak Ibu, saudara-saudari, sehingga kita menyesal bahwa kita adalah orang hina di hadapan Allah. Karena Rohlah yang bekerja sehingga kita dapat mengakui Yesus Kristus. Karena Rohlah yang bekerja di dalam hati kita sehingga kita mampu untuk berbuah di dalam hidup kita. Itu sebabnya perlu kita tahu juga, menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, hanya orang yang berdiam di dalam Rohlah yang dapat setia untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 11. Setiap kita yang bertelinga, hendaklah
mendengarkan firman Allah, dan biarlah Roh bekerja untuk menuntun kita. Oleh sebab itu, berbicara tentang tema khotbah kita pada minggu ini, menjadi saksi Yesus Kristus, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tema khotbah kita pada minggu ini menjadi saksi Yesus Kristus, itu bukanlah slogan, tetapi menjadi saksi Yesus Kristus, itu adalah perintah Allah. Itu adalah misi Allah bagi kita, supaya kita menjadi saksi daripada Yesus Kristus. Setiap orang yang telah menerima Roh Allah melalui baptisan kudus dan firman Allah yang kita percayai, maka haruslah kita menjadi saksi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, perlu kita sadar yang mau kita saksikan pada saat ini, yang mau kita beritakan, yang kita percayai, itu belum pernah kita lihat. Kita tidak pernah melihat Yesus Kristus. Namun Yesus katakan kepada kita, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan Aku tinggal di dalam kamu, maka kita akan mampu menjadi saksi Yesus Kristus." Yohanes 15 ayat 4. Jikalau kamu saling mengasihi, maka kita hidup di dalam Kristus dan kita melihat Yesus Kristus. Artinya, di mana Yesus Kristus berdiam, maka Roh Kudus juga berdiam di situ. Setiap orang yang percaya, yang tinggal di dalam Yesus Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan itu akan memampukan kita untuk mengajar tentang firman Allah, mengakui Yesus Kristus, bahkan berbuah di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus katakan, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Artinya, tanpa berdiam Yesus Kristus, Roh Allah dalam hati kita, kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan apapun. Itu sebabnya kalau kita ingat, dalam khotbah kita Minggu Eksaudi, firman Allah mengingatkan kita agar satu hati, sepikiran, dan satu tujuan, termasuk satu visi untuk menjadi saksi Kristus. Di luar Kristus, kesatuan hati itu sulit kita lakukan. Itu sebabnya tinggallah di dalam Kristus dan hendaklah seperti yang dikatakan oleh Yohanes, "Biarlah aku menjadi kecil dan biarlah Allah menjadi besar." Saudara-saudari, oleh sebab itu kiranya melalui Minggu Pentakosta ini, jangan kita membiarkan semangat Roh Kudus yang telah berdiam dalam diri kita menjadi lemah. Tetapi mari membangun hubungan yang baik dengan Allah, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, berdoa. Dan itulah yang akan menuntun, mengajarkan kita, agar kita tetap hidup di bawah tuntunan Allah. Dan itu akan benar-benar sungguh-sungguh mengajari kita agar kita menjadi saksi daripada Yesus Kristus. Kiranya kasih setia Allah memelihara dan menolong kita. Amin.